Rahayu, Rahayu. Saat ini kita bersama Kang Gun, teman-teman, di suatu lokasi yang paling magis dan paling sakral. Ada buah maja, pertumpahan mengunjungi salah satu reruntuhan dari sebuah istana atau kompleks istana kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan. Tahun 1815 Wardenar, yaitu utusan Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, telah kemudian membuat sketsa tentang candi ini. Masyarakat mengenalnya sebagai Candi Minak Jinggo waktu itu. Sejak tahun 1815 itu dalam sketsa Wardenar ada arca Garuda raksasa yang sangat megah. Masyarakat mengidentifikasi sebagai arca Adipati Belambangan atau Minak Jinggo yang diambil dari cerita tradisi atau Serat Damar Wulan. Coba kita lihat ya, ternyata dahulunya sebuah gundukan tanah gitu ya, yang sebelumnya oleh masyarakat dijadikan situs religi ya, situs semacam situs religi, masih situs pemujaan. Tapi kemudian tahun 1988 awal abad ke-20 gitu ya, itu kemudian diekskavasi oleh pihak yang terkait, Balai Pelestari Kebudayaan Jatim. Nah, batu-batu memperlihatkan ya, itu ukiran yang sangat indah bergaya era kerajaan Majapahit abad ke-14, abad ke-13, 14 gitu ya. Sedangkan beberapa sumber, misalnya kitab Negara Ketagama, kitab Pararaton, mengidentifikasi bahwasanya kemudian Jayanegara itu kemudian didharmakan dibubat sebagai wujud Wisnu Parama, sebuah Wisnu yang sangat megah ya, yang sangat cemerlang, karena memang Garuda itu identik dengan kendaraan Dewa Wisnu. Nah, termasuk di sini kita akan bisa melihat bagaimana keindahan pahatan ya, seperti ini misalnya adalah Kalpataru ya, atau pohon surga gitu ya, yang penuh dengan buah dan daun yang meliuk-liuk. Seperti di sini juga sulur gelung, ciri khas dari era kerajaan Majapahit ya, sulur gelung yang menandakan citra sebuah keabadian dan alam surgawi. Nah ini, dan di sini juga memperlihatkan budaya lapis-lapis dari batu-batu ini indah sekali ya, bunga bunga naga kusuma, naga puspa, termasuk kemudian teratai gitu ya, banyak sekali. Dan lokasi ini diduga dahulunya memang sangat megah dan sangat indah. Misalnya kemudian Dyah Wijaya juga didharmakan di Purinjero, atau Antawulan atau Antasasi yang identik dengan Trowulan ya, Antawulan atau Antasasi ini juga identik dengan Trowulan. Dan disinilah kemudian kita akan bisa melihat reruntuhan kuno yang pernah terpendam di dalam tanah, sebuah saksi bisu akan kejayaan dan kemegahan ya era kerajaan Majapahit. Dan di sini ternyata reruntuhan istana era kerajaan Majapahit ini dengan batu-batu bata kuno gitu ya, yaitu lambang keabadian selain batu andesit, dan di tengahnya itu dipercaya dijaga ular naga raksasa yang bertapa membatu. Coba kita ke arah sana, dan dengan spiritualis muda kita ya, Kang Gun atau kemudian Ki Joko Linglung. Nah ini, coba kita ke sana. Nah ini bangunan yang sangat megah ini sungguh luar biasa sekali ya. Kita akan bisa menepis bagaimana kemudian Majapahit yang diopinikan teman-teman kita yang ada di Jakarta cuma legenda belaka, dan inilah salah satu kemegahan reruntuhan dari istana Majapahit yang dijaga sosok ular naga raksasa yang bertapa membatu. Di sini juga ada banyak sekali, diduga kemudian di dalam tanah ini ada banyak sekali struktur atau kemudian harta karun era kerajaan Majapahit yang terpendam di sini ya. Di sini ada tangga yang bisa kemudian kita menyaksikan bagaimana kemudian kemegahan sebuah citra ya, peradaban atas keluhuran leluhur kita. Dik nuwun sewu nggih. Monggo. Nah, disinilah kemudian bagian tengah, bagian yang paling magis dan sakral gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Kalau batu kuno memperlihatkan memang ini adalah salah satu reruntuhan atau salah satu puing-puing dari sebuah kemegahan, keemasan dan kejayaan kerajaan Majapahit. Itu akan terlihat gigi-gigi
naga ya, yang taringnya atau giginya itu sangat tinggi. Nah, naga ini sengaja menjaga lokasi ini ya, sampai kemudian membantu. Magis dan paling sakral. Ada buah maja, pertupaan, sekabur sirih atau kemudian pinang, bunga-bunga wewangian, kemudian kelapa muda, termasuk bunga sedap malam ya, dan lain sebagainya. Ya Kang Gun, terima kasih waktu dan kesempatannya. Kalau boleh kita bertanya atau berdiskusi ya, atau sharing gitu, selama ini gitu ya, masyarakat kemudian mengenal Majapahit itu, terutama di luar Jawa Timur, itu kadang kemudian masih penasaran kemana istana kerajaan Majapahit, atau kemudian apakah Majapahit hanya legenda saja. Ketika berada di lokasi ini yang diduga juga merupakan reruntuhan bagian dari istana kerajaan Majapahit, menurut pandangan Kang Gun atau kemudian Ki Joko Linglung ini seperti apa secara pandangan spiritual? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan ini sesuai apa yang saya lihat barusan. Saya mengadakan suatu ritual suku Kondo Arum. Ya, namanya Kondo Arum ini bisa jadi kayak pembungaan, kayak dupa seperti ini. Ini tujuan kita itu bukan kok syirik atau musyrik ya. Jadi kita itu di tempat seperti ini itu zaman dahulu itu masih agama Hindu. Jadi otomatis letaknya itu dengan wewangian seperti dupa, mengenyat seperti itu. Kenapa Pak saya setiap kali itu pada ini pasti bakar dupa? Ini wujud kehormatan saya pada sesepuh sini lah. Jadi kita bertamu dimanapun itu dari wong Jawa, Kudu, Tepo, Sliro, Toto, nah di Goib juga sama, kita harus seperti itu juga. Mengenai soal masalah peninggalan kerajaan Majapahit ya. Jadi ini kan sesuai apa bukti otentik. Kalau kita lihat di hadapan kita ini memang benar di sini ada reruntuhan candi. Nah, kalau secara goib memang tadi saya tembus bisa mengatakan saya menjamin memang benar-benar ini dari kerajaan Majapahit ini ada real seperti ini. Salah satu bukti otentiknya di depan ini. Jadi kalau di sini itu mengatakan orang mengatakan pada waktu itu ini suatu reruntuhan candi juga sudah diteliti dari BPK ataupun dari peneliti dari luar negeri, itu memang otentik. Ini saya membenarkan. Jadi salah satu bukti sejarah yang tertinggal yang dulu-dulu belum muncul untuk saat ini, era-era tahun-tahun ini kan semuanya kan sudah muncul semua. Bahkan kemarin ada penemuan-penemuan baru kan banyak di Mojokerto. Jadi bisa dikatakan memang Mojokerto ini termasuk ikonnya kerajaan Majapahit. Seperti itu. Mengenai penjaga yang barusan saya tangkap ya, memang di sini ini salah satu kepala naga. Kepala naga. Tapi ini masih ada belakangnya, ekornya ini bisa menjalar sampai di Pendopo Agung. Oh, ini ada tembus sampai Pendopo kemudian meluncur ya, sampai Pendopo Agung atau situs Pendopo Agung. Ya, jadi kalau secara gaib dari pandangan saya seperti itu. Naga ini bukan satu mas, sebenarnya ada dua naga. Cuman ini yang muncul ini kan cuma satu. Jadi ini cowok cewek. Nah, ini juga kebetulan ya. Ini masuk di julukan saya gitu loh. Ini termasuk salah satu naganya Joko Linglung. Oh, gitu loh. Aji Saka itu kan Joko Linglung lah. Ya, itu termasuk ibaratnya anak cucu keturunan dari Aji Saka itu. Nogo ini yang menjaga. Iya. Nah, naga ini dulu juga pernah intinya itu ngawula ngabekti sama Minajinggo. Oh. Nah, makanya ini dijuluki Candi Minajinggo toh ya. Nah, seperti itu. Termasuk ini salah satu perewangan lah kalau sekarang. Perewangnya Minajinggo. Jadi setiap kali beliau itu mengadakan ritual di manapun, ada momen apapun, beliau ini ikut naga ini. Makanya begitu di sela-sela sekarang sudah eranya lama ini, beliau ini masih tetap mengabdi, masih tetap ikut, bahkan tempatnya dijaga. Nah seperti itu. Di sudut-sudut, di beberapa sudut ini ada beberapa penjaga seperti prajurit pembawa tombak. Majapahit, rata-rata Majapahit. Prajurit itu besar-besar. Jadi di sini posisinya memang ini
cuma sekedar runtuhan sejarah, tapi masih banyak prajurit-prajurit di sini yang menjaga dan ikut serta untuk supaya tempat ini tidak dirusak orang. Seperti itu. Ya. Jadi luar biasa ya Kang. Jadi ini identik dengan apa namanya salah satu apa namanya semacam istana Radha Minang Jinggo yang dijaga ular naga. Dan ularnya ini ekornya sampai ke Pendopo Agung. Ternyata ekornya ini menembus perut bumi dan sampai kemudian panjangnya sampai di situs Pendopo Itu Agung. secara gaibnya. Nah, secara gaib. Nah, kemudian apakah benar Kang Gun ya, ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan sebagai situs religi di lokasi ini, dan konon katanya juga mustajab ketika doa-doa atau keinginan-keinginan, dan banyak didatangi oleh mereka yang ingin sukses atau menuntut karirnya jenjang lebih tinggi gitu ya. Bagaimana hal itu menurut pandangan Kang Gun? Ya memang magisnya ini powernya insya Allah di level menengah ke atas. Jadi kalau sudah tempat itu sarapannya menengah ke atas itu powernya lebih tinggi, itu lebih mengajak. Makanya kenapa? Bukan di era Hindu aja ya. Iya. Di era sekarang pun orang-orang mohon maaf haji umroh itu kan beliau-beliau di sana juga ada di Jumroh, ada lempar apa itu kan beliau-beliau itu kan peninggalan para nabi dulu. Iya. Itu kenapa di tempat-tempat seperti itu tidak harus di rumah? Karena di situ tempat yang pernah ditempati beliau yang mengajar. Nah, sama seperti di sini. Beliau di sini itu intinya sudah pernah ritual, tirakat, sudah pernah menempati ini. Nah, tempat yang pernah ditempati beliau Minang Jinggo ini juga ada sesepuh atau orang kostam yang menyelimuti di sekeliling itu yang membantu mereka-mereka yang munajat di sini. Iya benar, kadang pertanyaan saya dalam hati, kenapa pada masa peristiwa Isra Mi'raj itu ya, supaya mudah bagi Allah SWT kan mengangkat Nabi dari Mekah kemudian langsung ke langit ke-7 dan ke Sidratul Muntaha. Tapi Allah menyuruhnya ke Baitul Maqdis terlebih dahulu untuk menapaktilasi jejak-jejak para nabi sebelumnya. Nah, di mana pandangan Kang Gun itu Ya ya? itu kalau seperti itu memang kan itu memang Allah alam ya, memang semua itu dari apa yang memang dialami itu memang harus ada bukti otentik yang real. Makanya sekarang napaktilahnya dibuat orang haji, dibuat orang umroh, itu menyatakan bahwasanya membenarkan bahwasanya agama Islam dulu itu memang benar adanya. Lah seperti itu. Untuk meyakinkan seseorang itu kan tidak mudah mas. Gitu lah. Lah contoh kayak candi ini ya. Dulu ada kisah candinya Minang Jinggo kayak gini ya. Kalau orang tidak ada bukti otentik dengan kemunculan candi, apa orang percaya? Nah, karena mempercayakan seseorang itu suatu hal yang sulit karena orang itu nggak sama pandangannya. Apalagi ada fakta. Fakta ini bukti otentik gitu loh. Makanya kalau setiap kali kita urusan masalah goib, urusan masalah sesepuh, itu bukan hanya kita itu sekedar cuman mistiknya aja, tapi kita harus bukti otentik itu ada. Gitu. Kalau sudah bukti otentik ada, terus di situ ada penelitian menyatakan bahwasanya benar-benar di eranya ini, itu bisa dinyatakan bahwasanya ditetapkan seperti itu. Nah, kalau nggak ada seperti itu, apa orang percaya? Masalah soalnya goib itu ya beda-beda. Saya bilang lagi ya, kembali lagi orang itu tidak sama untuk pandangan di goib. Kadang ada orang yang fanatik, kadang ada orang yang menyatakan ini syirik, ini musyrik lah. Kesyirikan atau kesyirikan terletak di mana? Bukan di ininya, bukan di hubungannya, bukan di tempatnya. Orangnya masing-masing. Jangankan lupa, kita berobat ke orang sakit saya buat ke dokter aja, kalau kita percaya gara-gara dokter itu aku sembuh, itu juga tidak syirik teman. Gitu loh. Kalau nggak dokter itu nggak sembuh, padahal orang beliau itu pakai apa dosis lebih tinggi kan gitu supaya orangnya sembuh. Itu sama aja juga sini, bukan tempat hidupnya atau kemennya gitu. Makanya dulu itu ada ajaran manung dari kaulah gusti. Gitu. Sejatinya Allah atau Tuhan itu terletak pada diri kita masing-masing. Seperti itu. Ajaran Kanjeng Sunan Kalijaga. Kenapa beliau setiap kali sholat masih membakar dupa, masih membakar menyan, bacaan hubungan? Karena menghormati sesuatu zaman dahulu. Sejatinya cuma sekedar buat wewangian supaya kita dalam keadaan menyembah nang Tuhan kita itu bisa dalam keadaan meditasi fokus dan cepat nyambung mas itu. Terakhir Kang Gun ya, ada Wing Joko Lelono ini sangat luar biasa sekali. Diskusi kita ternyata semakin menarik saja. Dan di depan kita ini ada sosok atau figur ular naga. Menurut pandangan spiritual, apakah ular naga ini sudah berubah menjadi batu ataukah masih hidup Kang Gun ini? Nah ini kalau dari pandangan saya sebenarnya ini cuma sekedar bukti kasus nyata. Nah, bukti
kasunyatan ini berupa bebatuan. Tapi sebenarnya beliaunya ini nanti masih ada kan? Masih hidup Masih ya? hidup sampai sekarang, dalam mana masih ada gitu. Jadi ini ibaratnya orang ini ikonnya, oh di sini ada kepala naganya waktu itu jaganya di sini, akhirnya terwujud menjadi bebatuan. Tapi beliau masih ada sampai sekarang pun masih ada. Mengapa kalau setiap kali orang mengajar di sini tuh pasti kok ada kemunajatan apa? Ya beliau ini salah satu yang ikut serta membantu. Seperti itu. Kalau memang beliau ini membantu, cuma nggak ada kesunyatannya. Intinya di situ siapa yang membantu? Nah ini kan penjaga utama. Ini termasuk power yang paling besar. Gitu. Prajurit-prajurit itu masih tunduk sama beliau ini. Gitu loh. Kalau kan di Eropa anak-anak kecil itu kan biasanya melihat di media-media di TV atau di mana itu kan sosok naga itu disimbolkan sebagai sosok yang bisa terbang dan sangat jahat. Nah itu apakah naga Majapahit di sini ini seperti apa? Apa namanya sifat-sifatnya itu? Ini kalau saya lihat dari powernya ya dari pandangan Kak Ewi ini identiknya cuma sekedar apa pelindung penjaga pada waktu beliau itu masih ngamulo ngebukti sama Minangkabau seperti itu. Jadi kalau dibilang jahat itu tergantung kitanya sebenarnya. Naga itu seperti itu. Contoh di Jolotundo ya. Jolotundo itu juga salah satu penjaga utama juga naga tuh Mas. Iya betul. Lah itu pada waktu era Erlangga ya. Nah beliaunya juga itu welas aslinya sangat tinggi. Beliaunya itu padahal di sampingnya itu juga ada Nyai Langgarwati juga gitu. Kenapa kalau orang bilang katanya jahat apa? Itu kan orang-orang mereka yang berasumsi bahwasanya naga ini kelihatannya jahat, kelihatannya itu tergantung kita masing-masing. Kalau kita nggak ada usik sama mereka, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau beliaunya diusik, ya kita manusia juga sama toh. Kalau diusik pasti jahat. Nah, kalau ini identiknya insya Allah welas asli. Artinya jika kita datang ke sini dengan energi positif, betul, maka mereka juga positif juga ke kita. Tapi kalau kita ke sini dengan energi negatif, negatif, aneh-aneh, ya bisa kita celaka di jalan. Malah kita celaka. Betul. Jadi luar biasa ya Kang Gun waktu dan kesempatannya sehingga kita bisa kemudian berdiskusi baik dari sisi sejarah, historis maupun dari sisi supranaturalnya. Semoga bermanfaat Kang Gun. Terima kasih atas waktu dan kesempatan.